Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-'aishul jamil fi ma'rifatil jalil. Kehidupan yang indah terdapat di dalam mengenal Allah yang Maha Al-Jalil, yang Maha perkasa, yang Maha kuat. Jalil itu agung, ya. Jalil itu agung atau terhormat, ya, yang maha mulia. Su'ila Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi. Imam Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi ditanya, rahimahullahu ta'ala, ma alamatu al-qalbis sahih? Apa cirinya hati yang sehat? Artinya sehat, nggak ada penyakitnya. Artinya sehat, hati yang tenang, tidak goncang, tidak tidak goncang, tidak panik, tidak, sehat. Dijawab, alladzi huwa min humumid dunya mustarih, ya. Yang mustarih dari humum dunia. Apa mustarih? Rileks, nyaman. Ya, mustarih, rileks. Rileks dari humumid dunia. Ya. Apa humum? Jamak daripada ham. Biasanya kita ada doa wala taj'alid dunya akbara hammina, yaitu humum jamaknya ham. Ham itu satu kekhawatiran, ya, satu kegundahan. Karena berat memikul beban, itu ham. Jadi jangan sampai dunia yang paling berat, ya, dalam hidup ini, beban pikiran, ya khawatir. Itu. Dunia apa yang ada di dunia ini, nggak ada yang mengganggu dia tetap mustarih. Kita kalau nyuruh orang Arab untuk rileks, udah, istirahat, rileks gitu, itu mustarih. Jadi tidak pengaruh daripada dunia. Sebetulnya penyakit fisik itu cepat sekali, ya, pengaruh dari hati yang tidak rileks, hati yang tidak nyaman, cepat sekali menimbulkan penyakit, ya. Bahkan dalam ilmu genetika itu, orang yang panikan, orang yang kalau kata orang kita mendelit, ya,
Iya. Orang nggak ngapa-ngapa, cuman misalnya lewat nggak nanya aja terus kesinggung, terus kepikiran, itu panik, mudah terpengaruh dengan faktor luar, apa yang terjadi. Itu sebetulnya hatinya tidak sehat. Ya. Apalagi emang beneran ada orang jahat, menghina, nyakitin, pingsan udah. Ya. Pikiran akhirnya tadi jadi penyakit. Ya. Saya sering ke dokter nanya, apa sih sebabnya penyakit ginjal misalnya? Itu tekanan pikiran. Kalau dia nggak punya diabetes, tekanan pikiran. Ya, diabetes juga, itu juga pengaruh daripada stres. Nah, Mustari ini orang yang nggak stres, maka orang tua itu kan bukannya ubannya, bukannya gigi mungkin boleh hilang semua, uban putih semua. Tapi tua bukan di situ sebenarnya. Tua itu di darah. Darah ini menunjukkan jiwa. Kalau jiwa di sini maksudnya ya qalbu gitu. Ya. Jiwa ini maksudnya adalah qalbu. Qalbu ini kan bukannya hati limpah, jantung. Jantung itu kan darah. Qalbu itu kan darah. Itu. Jadi kalau dia nyaman maka mudah. Itu. Tapi kalau enggak nyaman, mudah kesinggung, mudah sakit hati. Itu sebetulnya yang sakit, yang problem bukan di luar dirinya tetapi di hatinya. Makanya dikatakan humumid dunya. Apa sih dunia yang yang menjadikan orang tentram itu nggak ada. Karena ketentraman itu adanya di hati. Apa coba? Di dunia ini yang menjamin ketentraman itu nggak ada, karena berubah. Banyak jadi dikit, cakep jadi jelek, kuat ntar jadi rapuh. Apa yang bikin kita nyaman? Kan tidak ada. Maka hatilah satu-satunya yang ya, bikin nyaman. Itu. Kita ini terbawa oleh faktor luar. Kalau keadaan begini kita anggap ini yang menyebabkan kita jadi nggak nyaman. Itu kan hatinya ya. Kalau hatinya jadi tidak sehat, maka sering membangun mindset yang tidak sehat. Jadi mudah. Tapi kalau hatinya sehat, cirinya nyaman dari berbagai problematika, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang ya, daripada kehidupan dunia ini. Wa qila wa malkut. Lalu apa makanan pokok hati itu? Qala zikru hayyin la yamut. Mengingat yang maha hidup yang tidak mati. Allah. Ya. Semua mati, semua hancur, semua rusak. Tapi hati yang hidup itu hati yang ingat Allah. Ditanya lagi,
Imam Yahya ini, qila wa ma sidqul iradati, apakah iradah yang shadiq, apa iradah yang benar? Ya, iradah yang benar itu apa? Iradah ini satu sifat, ya, bagi benda hidup. Ini manusia kan hidup, hayyun. Karena hayy, maka punya kecenderungan untuk mengetahui. Itu sifat hidup itu, sifat sesuatu yang hidup itu adalah ingin tahu. Makanya dikatakan ilmu itu kehidupan, bodoh itu kematian. Karena identikal, hidup ya ingin tahu. Nah, maka timbul iradah. Itu. Nah, orang hidup tapi tidak menambah ilmu pengetahuannya, itu orang yang mati ya dalam hidup. Maka keinginan juga tidak ada. Itu idealnya begitu. Nah, maka ditanya iradah yang benar itu apa? Qala tarku ma alaihi al-adah. Ya, meninggalkan adat kebiasaannya, adat yang alaih, ya, adat yang mengikat dia, yang menjadi beban dia, adat yang wajib dilakukan, itu meninggalkan. Adat ini sesuatu yang disepakati kebaikannya oleh kelompok orang, sekampung, dua kampung, tiga kampung, satu desa, dua desa, kecamatan, kabupaten, seprovinsi, menyepakati satu perbuatan, perkataan yang dibiasakan, disepakati nilai-nilai positif, disepakati positif. Ya, tentunya yang menyepakati ini adalah masyarakat bawah. Nah, maka orang yang iradahnya benar, artinya benar, ya, yang iradahnya kepada Allah, dia keluar dari kebiasaan yang disepakati oleh orang yang banyak itu. Kalimat iradah dalam tasawuf ini sudah satu keinginan kepada Allah, itu iradah itu. Makanya dalam tarekat si penuntutnya disebut murid. Apa murid? Itu fa'il daripada iradah. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Muridullah. Kalau antum nggak lupa, saya pernah menerangkan, kita menamakan iradah, padahal bukan, itu hawa. Meskipun kita gunakan dengan kalimat arada an adhab ila suq, arada, tapi sumber keinginan itu fisik ini, maka hawa nafsu. Tapi ketika orang sufi bicara iradah, ingat bahwa sufi objek pembicaraannya adalah rohani. Maka iradah yang dimaksud di situ adalah ya, iradatul ilm billah, keinginan untuk mengetahui Allah.
Saya ingatkan lagi. Kenapa demikian? Karena begini, orang menginginkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Itu keinginan identik dengan fungsi. Misalnya mata. Mata diciptakan oleh Allah, fungsinya apa? Melihat. Berarti mata itu apa? Punya iradatul an-nazar, al-basar. Punya fungsi melihat. Itu kan ingin melihat itu. Makanya begitu melihat yang indah-indah, wah, dapat apa yang diingini oleh mata dan bahagia. Telinga juga. Coba dengerin orang nyanyi, suaranya grebek kayak kaleng beset. Udah jeleknya bukan main, pas tutup kuping. Wah, ya Allah. Karena telinga punya iradah mendengar yang indah. Semua kulit pengen nyentuh yang halus, empuk, ya. Perut pengen makan, kemaluan, dia pengen memenuhi kebutuhan biologis. Itu iradah. Dan kenapa dikatakan nafsu? Karena nafs itu ya daripada jiwa, tubuh ini fisik. Nafsu ada satu kesatuan dari keinginan, artinya kesatuan dari satu-satu keinginan anggota tubuh itu nafsu. Dan kita bahasakan ingin, iradah. Ya, namun katakanlah negatif dari segi listrik, ya, sesuatu yang pasif gitu kan. Negatif di dalam sosial buruk kan begitu. Nah, iradah yang kita sebut iradah, kalau itu keperluan anggota tubuh, itu hawa, nafsu. Tapi ketika orang sufi bicara iradah, itu rohani. Ya, rohani. Kan mata melihat, itu timbul pengetahuan. Telinga mendengar, timbul pengetahuan. Ini merasa, timbul pengetahuan. Gitu. Makanya iradah datang dari pengetahuan. Nah, iradah rohani, iradah rohani ini nggak ada yang sanggup kecuali kepada Allah. Jadi pertanyaannya begini, kalau misalnya manusia ditanya, apa sih yang kamu pengen? Pasti nggak bisa nyebutnya apa ya, kebanyakan yang dipengen. Kebanyakan yang dipengen. Misalnya kalau saya tanya, ya, itu kalau tanya pengen apa toh? Banyak banget, nggak bisa nyebutin. Rumah pengen, mobil pengen, duit pengen, tanah pengen, ya, baju baru pengen, apa semua, makanan semua pengen. Tadi kita bicara tentang iradah. Kalau orang ditanya, "Madza turid?" Apa yang kamu inginkan? Maka kaitannya dengan tadi tuh. Ya. Keinginan yang dari Bani Ismail, bukan Bani, menjadi fungsi Israel, maka kebahagiaan. Kan begitu. Tadi saya tanya, pengen apa? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena keinginan dari anggota tubuh itu banyak sekali. Ya. Namun sebenarnya yang orang inginin itu apa?
Artinya yang menjamin kebahagiaan hanya Allah. Apa maksudnya hanya Allah? Sifat-sifat mulia di dalam rohani. Itu dia dapat Allah. Itu namanya dapat Allah. Maka ada ungkapan man wajadallaha wajada kulla syai'. Orang yang dapat Allah dapat segala-galanya. Sebaliknya waman faqidahu kullu syai'. Orang yang enggak dapat Allah enggak dapat segala-galanya. Jadi kalau ditanya, tapi orang enggak tahu yang diinginin itu tapi enggak tahu. Karena dominasi fisiknya itu kepada rohani, sehingga dia menaruh keinginannya sebagai harapan mendapatkan kebahagiaan kepada benda, kepada suami, kepada istri, kepada rumah, kepada pekerjaan, kepada keuntungan, padahal semua itu berubah, nggak ada yang kekal. Jika berubah nggak ada yang kekal, maka nggak mendapat kebahagiaan dari situ. Maka itu bukan yang kita inginin sebenarnya. Maka sebenarnya yang diinginin adalah sifat-sifat mulia yang Allah berikan ke dalam jiwa kita. Akhlak mulia. Itu Allah, itu dari Allah, itu Allah. Orang sufi menyebutnya itu Allah. Coba di dalil puasa. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal dibalas sesuai dengan amalnya. Satu amal 10 dan bisa pahalanya dari 10 sampai 700. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untukku dan akulah yang membalasnya. Memang tadi kullu amal ibni Adam lahu, emang Allah nggak membalas itu. Cuman membalasnya berdasarkan usaha banyaknya, kualitasnya, kesungguhannya, bebannya, susahnya, maka dibalas sesuai dengan itu. Ada yang dibalas nggak ada ngelihat banyaknya, apanya enggak. Nah itu kenapa? Karena diberi kekuatan Allah di dalam dirinya. Jadi sebetulnya yang diinginin Allah. Ya maka Syekhuna selalu mengatakan, memerintahkan ya, kepada al-faqir, izhab ila ulamaihim. Artinya pergilah kepada orang yang punya ilmu. Khud biyadihim, bimbing tangannya. Fa innahum la ya'rifuna madza yuridun. Mereka enggak tahu apa yang mereka inginkan. Ya, dia ingin ilmu, ingin amal banyak, ingin dikenal, ingin viral, ingin masyhur dia kira. Itu bisa menjamin kebahagiaan. Lah, ya. Orang orang punya ilmu tuh. Fa innahum la ya'rifuna madza yuridun. Enggak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Makanya di dalam tasawuf si saliknya, si tolibnya disebut muridullah. Dialah yang mengingini iradah. Iradah Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah apa yang kamu inginkan melainkan itu keinginan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Nah maka apa iradah itu? Tarku ma alaihil iradah. Meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dia. Karena kebiasaan itu bukan dibangun dari kehendak Allah. Kita mesti meninggalkan adat yang dibangun oleh
apa? Kehidupan fisik. Nah, orang yang kehidupannya berdasarkan fisik ini, itu orang yang di bawah. Maka adat dibangun oleh orang yang di bawah. Tinggalkan, artinya tinggikan irada hidup kamu, polanya yang elit, yang menggunakan sifat-sifat mulia Allah. Mati kal, itu kal, mati enggak? Ase. Nah, sehingga jika iradahnya, keinginannya Allah, maka tinggi, dan itu sedikit. Nah, sedikit itu tidak menjadi adat secara umum. Gitu. Nah, maka iradah yang sidik yang tidak sama dengan selera umum, begitu sebetulnya maksudnya. Ya. Rasanya kita sudah membahas apa orang khusus, apa orang umum itu. Ya. Itu matiin kalau itu jadi SS-nya lagi dibuang itu. Hidupin yang mana? Yang belah sana. Udah. Nah, ini iradah namanya. Nah, makanya dulu Abdullah ibn Umar pernah ditanya oleh Rasulullah, "Madza taf'alu ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" katanya. Apa yang kamu lakukan jika engkau berada di husalah manusia? Apa husalah? Sampah. Nabi menyebutkan selera umum itu sampah. Ya, artinya kehidupan yang bukan berdasarkan keinginan rohani, sifat-sifat mulia. Semua keinginan mata, telinga, perut, biologis, ya, keinginan itu seputar itu. Sampai urusan agama, urusan dakwah, urusan untuk perut. Itu awam. Ya. Sampai jadi ustadz, jadi kiai, perut urusannya. Lalu apa jawabannya Abdullah ibn Umar? Maza ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan untuk aku? Da'awamahum wa khudh khawasahum. Jauhkan, tinggalkan awam. Itu adat, tarku ma'alahil adat. Orang yang iradanya sudah ingin Allah, ya, maka dia akan hidup dengan tradisi yang mulia. Itu iradah yang sidik, yang keker. Sidik itu keker sebetulnya. Ya. Ini kalau sesuatu ini nggak ada yang jerijik, nggak ada yang jerijik ya apa? Ya, rata semua. Itu namanya sidik. Tepat, jejak, nggak gerak. Ya, itu sidik kepada Allah, nggak goncang pisan. Nah, iradah yang sidik, ya, yang dia tidak bersama tradisi umum. Qila wa ma asyauq. Rindu itu apa? Mulahazatu ma fauq. Kenapa harus pakai fauq? Karena syauq itu, ya. Ada badi'iyah di situ. Rindu itu apa? Memperhatikan kepada apa yang di atas. Allah aja.
Apapun yang terjadi dia tidak melihat ke bawah, tapi melihat ke atas, ke Allah. Itu rindu. Mata yatimmu amrul abdi. Kapan urusan seorang hamba itu yatim? Apa tamma yatimmu? Jadi siap. Ya, peren kalau kata orang sini mah. Ya. Idza sakana ma'allahi bila hamm. Jika anteng tentrem bersama Allah tanpa ada goncangan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada gundah gulana, itu berarti hidupnya sudah sempurna, sudah jadi. Ya. Umpama bangunan udah siap. Orang Arab kalau nanya, kita ngebangun rumah nih, udah jadi 100%, udah nggak ada. Ya. Tamam, gitu. Tamal bina, alhamdulillah, selesai. Tinggal nempatin doang. Ya, itu tam. Kapan kehidupan orang itu selesai? Kalau udah tentrem kepada Allah, nggak ada kegoncangan apapun, sudah. Qila wa ma alamatul murid. Apa cirinya seorang murid? Apa murid? Orang yang udah menghendaki Allah, itu murid. Makanya orang ketika masuk tarekat, orang khusus karena dia sudah berpindah. Kehendaknya dalam melakukan apapun bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi memenuhi kebutuhan rohani. Dan rohani itu hanya ingin Allah, nggak ada ingin yang lain. Nah, ketika orang belum ingin Allah, maka rohaninya mati, karena masih dominasi tubuh. Dikira hidup ini tubuh ini, manusia itu tubuh itu, bukan. Itu murid, muridullah. Apa jawabannya? Qala alla yastaghila bil abid. Tidak sibuk dengan hamba. Berarti sibuk dengan tuannya hamba, yaitu Allah. Orang mau ngomong apa, mau pagi mana kek, Allah wabas. Ya. Allah wabas, Allah saja. Allah. Itu cirinya. Kalau dia memang seorang murid. Murid ini orang khas, orang yang udah ingin Allah. Sebetulnya murid ini tinggi. Mungkin aja ulama masih murid. Kalau kita murid itu pasti SD. Karena kalau udah SMP siswa. Gitu. Ya. Wa ma ra'sul huda. Apa pangkalnya hidayah? Qala sidqut tuqa. Allah. Takwa yang sidik, istiqomah. Takwa yang jejak, itu istiqomah. Istiqomah kan jejak. Allah. Qila wa mal ladzah. Ini rohani semua pertanyaannya. Lezat itu apa? Kok hidup ini kok saya nggak lezat? Gimana pengen rasain lezat hidup ini? Mal ladzah. Apa jawabannya? Al muwafaqah. Apa muwafaqah? Ada aja di dalam tasawuf istilah tuh. Lawannya muwafaqah mukhalafah. Kita nyenter baterai nih ke dinding. Iya tak? Muncul ada gambar sinar bulat di dinding tuh. Ini kalau baterainya senternya ini kita turunin ke bawah, muwafaqah nggak dia sama ini? Atau ngaca dah, kita ngaca senyum, ilok monyong.
kan nggak muwafaqah kita sama dia. Ya, jadi muwafaqah itu ridho, taslim, tafwid, tawakal itu udah muwafaqah. Apa? Hub. Al-hubbu muwafaqah. Cinta itu apa bahasa Indonesianya? Pasti muwafaqah, mupakat. Udah kan muwafaqah itu sudah daripada mupakat. Ya. Akur. Ya. Maka hidup ini jika sudah akur kepada Allah itu lezat. Ya. Maka apa kata mereka? Ana urid wa anta turid wa nahnu nurid walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Aku pengen, engkau pengen, kita pengen, dia pengen, tapi yang melaksanakan keinginannya hanyalah Allah. Kita muwafaqah sudah ke Allah. Nggak ada geming hati itu, apa yang terjadi pada kita, deng, ngapa begini, ini nggak lezat hidup. Tapi kalau ada Allah, itu nggak mampu kalau nggak ada hub. Ya, al-hubbu muwafaqah. Secara hakikat alam ini semuanya muwafaqah kepada Allah, nggak ada yang menyalahi. Ada yang keluar dari perintah Allah? Nggak ada. Hatta orang berdosa perintah Allah. Ya, maka orang sufi memandang dosa menurut zahirnya itu yang diatur oleh syariah, al-mukhalafah, menyalahi perintah. Tapi hakikatnya al-muwafaqah. Dari sisi ini ya, untuk kita nih orang yang ya khas juga khas awam ya, untuk orang seperti kita, ketika kita berbuat dosa dengan ketika kita berdua taat, rasanya dekat mana Allah di dua keadaan itu? Dekat mana rasanya? Lagi punya duit ama nggak punya duit, itu di hati Allah itu deketan yang mana? Deketan nggak punya duit. Maka orang sufi mengatakan dosa itu secara hakikat lebih dekat daripada dalam halatut ta'ah. Karena ketika orang melakukan taat, ya, nafsu itu berselindung di balik prinsip kebaikan itu, mantap, baik banget, lupa bahwa itu adalah Allah. Tapi ketika maksiat, ya, nafsu nggak mengatakan itu maksiat, timbul hatinya, rohaninya, ya Allah saya salah, kan dekat sama Allah. Nah, mereka para wali ketika melakukan ibadah dan mudah, enak, enteng, itu makin merintih, makin merasa dia, ya Allah nggak pas itu ibadah. Itu jika dengan rohani. Jika rohaninya lemah, ya, maka dosa itu lebih dekat perasaannya kepada Allah. Itu sebab orang ahli ilmu beramal ibadah, katakan, lalu berdosa, hati-hati, karena Allah ingin merasakan agar ya, dia hina, rendah. Itu hikmah, makanya dosa itu hikmah. Kecuali kepada kafir, baru itu satu kutukan, katakan satu. Qila wa manil gharib. Siapa orang yang jauh dari Allah ini? Ini gharib bukan gharib yang tidak sama dengan orang. Qala alladzi laisa lahu min hubbihi nasib.
orang yang tidak punya bagian untuknya dari cinta Allah, itu mesti jauh dari Allah. Orang yang nggak punya bagian cinta, orang kalau cinta mesti cocok. Orang kalau lagi cinta, katakanlah pengantin baru udah cocok baik, itu muwafaqah namanya. Al-hubbu muwafaqah, cinta itu akur baik. Ya. Wa mata yablughul 'abdu ila wilayati maulah. Kapan jadi wali? Mencapai wilayah Allah, wilayah maula. Maula itu kekasihnya, penolongnya, yang mengendalikannya, itu maula. Kapan sampai ke wilayah itu? Artinya kapan mendapatkan kedudukan yang dia berada di wilayah Allah, atau dia diatur oleh penguasanya, oleh penolongnya, itu Allah, dikendalikan oleh Allah. Wali, itulah wali. Wali itu kan orangnya, sifatnya wilayah. Wilayah siapa? Wilayatullah. Artinya fisik ini sudah dikuasai oleh kekuatan rohani, oleh anugerah Allah, sifat-sifat itu. Itulah wilayah. Ini kalau bicara wali, ya, nggak mempan ditembak, ya, Belanda ngelihat dia ngabrit lari, wow, wali. Lah banyak wali yang ketembak mati, nggak rendah kedudukannya. Nah itulah adat tuh, begitu tuh. Itulah husadatun minan nas. Itu pemikiran awam, sampah. Kalau gak cerita itu gak seru. Itulah zauqun sakhif, selera yang murah. Sakhif itu yang gak ada harganya, murah banget malah. Apa wali itu? Kapan orang mencapai ke wilayah Tuhan? Wali. Iza azila an qalbihi kullu man siwa. Kalau sudah di azl, apa azl? Kalau sudah dilengserkan, dikucilkan, dijauhkan dari hatinya segala apapun selain Allah. Niat orang berbuat apapun, niat dunia terjadi apapun, nggak ada itu. Melihat ya, makhluk itu independen, nggak ada Allahnya, nggak, malah Allah semua. Allah udah dijauhin dia, karena dia sudah ada di wilayah Allah. Makanya kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi, ngelihatnya dengan pandangan Allah, mendengarnya kan dia udah dikuasai Allah. Wa huwa yatawallas shalihin, dialah yang mengendalikan orang yang patut dikendalikan. Siapa yang sholih lil wilayah? Wali. Ya. Wa huwa yatawallas shalihin. Qila wa ma ar-rahatul kubra. Apa yang namanya kenyamanan agung, nyaman banget, itu apa? Qala at-taslim lil maula. Kalau kita tahu Allah yang ngatur, kenapa nggak nyerah? Nggak ada yang ngatur hidup ini, nggak ada. Bukan presiden, ya, bukan gubernur, bukan bupati, bukan lurah, bukan bini, bukan laki, tetapi Allah. Jika taslim kepada Allah, maka nyaman. Itu sebab mereka para aulia selalu berada dalam garis nyaman. Karena dia nggak melihat ada orang yang mampu melakukannya. Mesti hikmah.
Umat Islam kalau tidak berada di bawah kelemahan, ya, secara politik, secara ekonomi, ya, secara militer, dalam kondisi imannya lemah, ya, diberi kekuasaan dari segi politik, dari segi militer, dari segi ekonomi, mungkin jadi Firaun dalam kondisi imannya lemah. Maka keadaan ini adalah akur dengan keadaan imannya yang lemah. Itu sebab selalu, ya, dia berharap untuk bangkit. Maka kebangkitan bukan dari atas. Kebangkitan bukan dari harta. Kebangkitan bukan dari barang-barang. Maka jangan nunggu barang-barang. Dan kebangkitan juga bukan dari pikiran. Berapa banyak ilmu diberitahu cara-cara yang benar, tapi kebangkitan mulai dari jiwa. Bangkitan, nahdoh, taghir, perubahan mulai dari jiwa. Jangan memperhatikan, jangan ikut campur kepada urusan orang. Itu saja. Ya. Tugas kita menunjukkan sifat baik, perkataan baik, selesai. Dakwah itu paling susah kepada orang yang punya ilmu, karena dia punya ilmu. Namun kalau kita datang tidak untuk menggurui, maka dia mau. Orang punya ilmu nggak mau digurui. Ya. Tetapi jika datang kita hanya untuk memberitahu apa sebetulnya yang Anda inginkan, mau. Wa ma afdalul a'mal, apa amal yang paling utama? Qala dzikrullahi ala kulli halin. Apa amal yang paling afdal? Zikir. Tapi zikirnya ala kulli halin, dalam situasi seburuk apapun. Sebetulnya konotasinya begitu. Ya. Makanya kalau kita enak, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau lagi nggak enak, alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau enak mah iya, udah anggap nggak usah dialhamdulillahin. Justru dalam, ya, dan agama tidak mau mengatakan nggak enak, tetapi kondisi apapun. Tapi maksudnya konotasinya nggak enak. Maka ingat Allah dalam situasi yang nggak enak, ala kulli hal. Itu amal yang paling afdal. Ya. Wa qila wa mal faqatul uzma. Allah. Apa artinya apa itu? Artinya faqah itu kan papa, ya. Keperluan yang agung. Artinya orang nggak punya apa-apa. Itu faqah itu. Ya. Papa itu kan nggak punya apa-apa, udah faqah. Ya. Udah katakan jalan buntu, terus untuk bangkit nggak ada sedikit pun modal, nggak ada sama sekali, itu papa. Ternyata Nabi kan pernah ditanya, apa ikhlas, kata Nabi kan, apa kebangkrutan itu?
Sahabat pada jawab, oh orang yang nggak punya duit. Bukan. Nabi bertanya, apa itu iflas? Apa iflas itu? Bangkrut. Itu sama dengan faqih. Orang yang bangkrut banget itu di mana? Tapi rohani, orang yang merasa nggak punya, lemah, itu kapan? Dawamul unsi bil maula. Ya, orang yang senantiasa bermesra-mesraan kepada Allah, itu pertanda bahwa dia dalam keadaan nggak punya apa-apa dan nggak punya, ya, dalam keperluan kepada Allah. Seorang istri misalnya nggak bisa ditinggal sama suami, itu faqih tuh. Jauh dikit yang menderita, itu faqih. Ya, maka dia pengennya bersama saja. Itu memang dia perlu. Itu kita itu tahap perlu kita kepada Allah itu faqih. Nah, orang kalau belum merasa memerlukan Allah, ya, maka dia belum bersenang-senang dengan Allah. Wa ma hijabul qulub, apa yang menghalangi hati? Al istighfa'u bil marbub. Ya. Rabb itu kan fa'ilnya, marbub maf'ulnya. Alam semesta ini marbub, makhluk ini marbub. Itu dia merasa cukup dengan makhluk, marbub, bukan Rabb. Itu hijab. Bukan hanya merasa cukup keperluan kita. Ketika kita menilai sesuatu pun kita tidak bawa-bawa Allah. Itu juga hijab. Ya. Qila wa mal'isul jamil. Kehidupan yang jamil itu, yang indah itu apa? Hidup yang penuh dengan jamalah, dengan keindahan. Al-'isu ma'al jalil. Hidup bersama yang maha jalil, maha luhur Allah. Allah punya sifat jamal. Apa sifat jamal itu? Mengampunkan, menyayangi, mengasihi, memperhatikan, mengatur, memberi rizki, ya, melakukannya dengan lembut, ya, menurunkan sifat-sifat mulia, menyelamatkan dari bahaya. Itu sifat jamal. Apa sifat jalal? Membuat kita sakit, membuat kita susah, membuat mati, membuat bingung, membuat apa yang kita inginin gak dapat. Itu jalal. Menyiksanya, ya. Ada manusia mati kecebur, mati ketabrak, mati kebakar, mati tenggelam, mati jatuh dari atas. Itu jalal. Ini ciptaan saya yang punya, mau ngapain? Itu jalal. Jalal, qahar, jabbar, itu sifatnya. Intiqam, ya, mumit, mematikan, itu jalal. Nah, kalau kita tahu bahwa kita hidup dengan sifat jalal Allah, ya, maka baru kita merasa keindahan. Ya. Kapan seorang itu hidup indah? Kalau yang apa? Kalau dia tahu bahwa yang nyubit itu kekasihnya, yang marahin itu kekasihnya, ya. Yang ninggalin, yang dia bikin rindu itu kekasihnya, nggak ada orang lain. Itu indah hidup. Itu sebab selalu di dalam tasawuf itu kenyamanan, keindahan bersama Allah itu seperti pengantin baru terus contohnya. Pengantin lama makanya udah gak jadi contoh. Udah lama. Ya. Wa ma haqiqatul wafa? Apa hakikatnya setia? As-sidqu was-safa. Sidik. Jejak hatinya itu enggak berubah kepada Allah, was-safa.
nggak ada yang mengotori apapun, jernih. Wa manil muhibbun, siapa sih yang menjadi kekasih Allah? Al-arifun, orang yang mengenalnya itu kekasihnya. Kalau murid pertamanya jadi muhib, Allahnya mahbub. Tapi kalau sudah arif, Allah yang muhib, arif yang mahbub. Ya, coba saya tanya perempuan, enakan jadi pencinta, enakan jadi kekasih? Kekasih, pencinta capek. Makanya kan sebelum kawin laki-laki ngomong aja, hanya engkau, ya, terimalah aku, engkau bidadari. Dia tuh pencintanya tuh, perempuannya. Begitu udah kawin, laki-lakinya tidur kopi neng, nyuci neng. Sekarang gua jadi kekasih, lo jadi pencinta. Ya, tapi giliran keperluan berbalik lagi, kita jadi pencinta. Nggak ada beras bang, nggak ada cabai bang, beli baju bang, beli gelang bang, gitu. Karena kekasih dan pencinta itu tunggal. Jadi ditanya siapa kekasih? Al-arifun. Ya orang jadi kekasih mah tenang, ntar kayak ya, ada apa-apa ditanggulangin sama pencintanya. Ya. Wa manil aziz, ya, siapa orang yang aziz? Aziz ini pun sebetulnya sesuatu yang kuat, perkasa, aziz. Tetapi aziz ini kan banyak makna perkasa. Tapi aziz ini punya makna kekuatan yang bersifat langka, ya, langka, penuh kemudahan, penuh kasih sayang, itu aziz. Ya. Seperti Nabi aziz kepada orang mukmin, itu sayang. Ya. Kita nyari orang langka, aziz. Itu. Jadi keluhurannya karena langkanya, karena enggak orang susah mencapainya, itu aziz. Nah, kapan orang merasakan aziz? Man ta'azzaza bil aziz. Siapa yang membekali keluhuran itu dengan Allah, bukan dengan dunia dan benda, baru dia jadi aziz. Jadi aziz itu sesuatu yang tidak digapai oleh orang banyak, tidak sama akhirnya. Lain, lihat salah satu contoh. Orang kaya saja nggak mau nyampur sama kita orang miskin, karena kaya membawa dia menjadi naik yang susah digapai oleh orang kita, kehidupannya, gayanya itu. Begitu juga orang punya ilmu, bukan sombong, dia izzah, karena ada ketinggian ilmu yang tidak sama dengan kita yang nggak punya ilmu, itu aziz. Begitu juga orang ahli ibadah sama orang yang nggak ahli ibadah. Begitu juga orang yang ma'rifat dengan manusia secara umum yang tidak ma'rifat, dia punya pola pikir, keadaan jiwanya yang memang aziz. Itu izzah. Maka orang yang aziz adalah orang yang mendapatkan izzah dari Allah. Walillahil izzatu walil mu'minina jami'a. Izzah itu punya Allah dan punya orang mukmin. Ya. Wa manis syarif, siapakah orang yang syarif? Kalau secara rohani bukan keturunan Nabi. Kalau secara darah syarif, itu yang punya silsi zuriyah kepada Nabi. Tapi kalau rohani tidak. Nah, orang yang syarif rohaninya man anasa bil latif, orang yang bermesraan, berdekatan, berjinakan dengan yang maha lembut. Allah itu syarif.
Kenapa pakai latif? Karena dia merasa apapun keadaannya, dia merasakan penanganan Allah yang lembut, meskipun dalam kehidupan yang keras, yang susah, tapi dia merasakan penanganan Allah yang latif. Karena ada dalam hadis qudsi Allah berfirman, jika engkau Allah bukakan, bagaimana ketika engkau dalam musibah Allah menanganinya dengan segala kelembutan, kamu malu mengaduhnya. Kalau enggak ditanganin dengan kelembutan, ya Allah, ya Allah yang ngasih musibah. Hancur kali kita jadi debu, tapi enggak. Dikasih kekuatan jiwanya, dikasih pengalamannya, ya dikasih ketangguhan, dikasih pahala, coba itu. Bagaimana enggak latif? Sama juga orang misalnya disuruh kerja berat, ya, dikasih gaji gede, disiapin baju, disiapin makan, disiapin tempat duduk, lah ringan, ya, dikipasin misalnya, dikasih es kalau panas, kan orang enak bersama dengan latif. Nah ini orang yang dimuliakan oleh Allah begitu. Syarif makna maf'ul, maknanya masyruf, dimuliakan. Karena syarif wajan fa'il, boleh fa'il, boleh maf'ul. Tapi di sini maksudnya orang yang masyruf, orang yang dimuliakan. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dilayani, ditentramkan dengan sifat lembut Allah. Wa manil humru, siapakah orang yang kurang pengalaman? Humru, ada mutajribah, ya. Lain kalau ghamru, lain. Ini humru, ada mutajribah, tidak punya pengalaman. Siapakah orang yang gumru? Man dhayya'al umra, orang yang nyia-nyiain waktu hidup, umurnya kebanyakan nggak ngapa-ngapain, maka dia pasti ghumur, orang yang lemah. Qila mad dunya, yang dimaksud dunia oleh orang sufi itu apa? Qala ma saghalaka anil maula, yang membuatmu lupa dengan Allah, sibuk dari Allah. Enggak sibuk dari Allah itu dia sibuk dengan yang lain. Apapun yang membuat orang lupa dengan Allah itu dunia, meskipun itu ngaji, meskipun itu dakwah jadi kiai. Kalau untuk dunia bukan, dia tidak artinya tidak sidik tujuannya untuk Allah dan tidak punya akhlak, ya, kepada Allah, berarti jadi dunia. Mungkin orang yang di kampung hutan itu apa, saya lupa mulut, pasar induk, hidupnya lillah, tapi dia belepotan, ya, dagang sayur. Mungkin dia tidak di dunia itu, tidak dengan dunia tapi dengan Allah. Orang jika, ya itu juga ada cirinya, makanya saya pernah melihat ilustrasinya. Saya pernah lewat, lalu ngeliatin ada orang duduk di pinggir jalan. Dulu sekali. Ada 5 orang, ada 6 orang megang alat skru apalah gitu, nungguin truk lewat. Rupanya ada ya orang-orang yang kerjanya nungguin truk bawa pasir apa, dia menawarkan jasa tenaga untuk, ya. Saya kaget itu, ya Allah. Ya orang rezeki namanya apa, dari manapun. Begitu truk lewat, lari kan semua. Yang diterima cuma 2. Lalu saya ngelihat yang nggak dapat ketawa-ketawa. Di situ saya, Allah, ini barangkali ya. Ya, Syekhuna selalu mengatakan, ya, ba'i' batatis, kata beliau, itu penjual
singkong, penjual, artinya orang awam lah penjual singkong. Mungkin dia bersama Tuhan dan engkau di masjid dengan kitab tidak bersama Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena jika dia bersama Tuhan, lapang, nggak ada orang yang yuzahimuhu, nggak ada merasa bersaing, merasa tersingkirkan, merasa itu dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang kenapa para ulama saling bermusuhan, apa jawabannya? Jika daging, maka anjing berebut. Jika tujuannya dunia, nafsu itu berebut. Pakaiannya doang ulama. Ya Allah, ya. Itu dunia namanya. Kalau dia bukan untuk Allah, sibuknya bukan Allah, itu dunia. Bukan orang yang lagi nyari duit, nyari dunia. Lah bukan. Menurut konsep orang sufi. Ma yusghiluka anillah. Ya. Yang membuatmu lalai dari Allah, lupa bukan tujuannya Allah itu jadi dunia. Ya, ngajar kek, dakwah kek, melakukan amal soleh apapun. Apa cirinya? Muzahamah, munaza'ah, bertikai, berebut, merasa dijatuhkan, merasa diduluin. Karena jika orang tujuannya Allah lapang, jalan kepada Allah itu lapang, ya Allah seolah-olah berdiri di tengah-tengah kelapangan dan berapa juta orang pun muat, enggak desak-desakan, seolah-olah ilustrasinya begitu. Tapi kalau dunia sempit, di lubang yang kecil dan orang berebut puluhan orang, maka berdesak-desakan, saling menjatuhkan, saling, itu ilustrasinya seperti itu. Ilok orang dalam mengajak kepada Allah, keduluan orang marah. Ya. Banyak-banyak insaf di tangan dia. Waduh, ntar nggak laku gua, yang baso. Ya. Maka secara pandangan tasawuf itu buruk sekali orang yang mengatakan tukang baso lawannya tukang baso, ustad lawannya ustad. Beda kok. Baso dunia, ustad rohani. Sepatutnya ya, kamu dagang misalnya di pinggir jalan, mau tukang baso sama tukang baso berendek. Itu loh, ada gua di sini. Dunia memang begitu wataknya. Duluan gua ge, dasar lo. Itu bisa dukun bertindak itu. Dan tidak sedikit cerita ustaz sama ustaz pakai dukun bertindak juga. Dunia. Ya. Makanya saya sering dengar model, ya, nggak tega menyebut kata ulama tuh, orang yang punya ilmu dah, ya. Masih saling, apakah dia menyangka bahwa ustadz lain ya, bertindak dukun atau dia, nah kalau dia sidik kepada Allah tidak akan bisa, dan nggak sempat punya tuduhan kepada orang. Nah, ya, saya dengan segenap pemahaman yang kecil lah terhadap agama dan tasawuf ini, jika mendengar orang masih ada timbul perasaan, wah saya disihir, diteluk, dipapat, dilima, dinenem, ya, oleh orang, pertanda ba'id hatinya dari Allah.
Meskipun benar ada yang mengatakan begitu. Ya. Lah, saya pikir itu cerita itu di kiai-kiai kita. Sampai saya ke petani, sampai saya ke Malaysia. Oh, seolah-olah saya akhirnya melihat ada memori kolektif di generasi tertentu. Ada fitnah itu. Itu berarti satu generasi yang meskipun ada tarekat, ada tasawuf, ada ulama, tapi nafsu. Tidak ada tarbiyah. Apalagi sekarang zaman teknologi. Yang namanya jin, kalau kampung ini masih banyak semaknya, mungkin masih ya ada. Sekarang udah terang semua, jin udah ngabrit, pindah sana ke hutan. Selalu dalil yang dibawa, Nabi juga dulu kena sihir. Ya, apa yang ada di Nabi itu satu contoh bahwa ada sihir. Ya. Tapi setelah itu, bahkan sebelum itu, Nabi tidak kena. Itu hanya contoh. Contoh Sayyidina Musa mendapat pengetahuan hakikat dari, ya sekali aja. Contoh Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Ya. Tetapi pemahaman kepada kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh apapun, itu terjadi. Ada para auliyanya. Taib. Naam, ma'dinul ma'rifah al-qalbu. Ya. Tempatnya ma'danul ma'rifah. Tempatnya ya, ma'rifat itu bersarang di mana? Di hati. Fa innaha min taqwal qulub. Ma'rifat itu merupakan takwanya hati, bukan takwanya jasad. Ma'dinul musyahadah. Di mana ma'din musyahadah? Di fuad. Tingkat kedua. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau melihatnya dengan fuad itu ya, itu selalu tepat, tidak tepat. Kadzaba kan tidak tepat. Ma'dinun nur as-sadru, di dada ini. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Bukankah Allah telah melapangkan dadanya untuk Islam? Maka dia di atas cahaya dari Tuhannya. Ya. Wa ma zadada hubban lillahi ta'ala illa zadada hubban li rasulillahi wa li awliyaih. Tidaklah ya, seorang bertambah cintanya kepada Allah melainkan bertambah cintanya kepada Rasul dan kepada para walinya. Seorang ketika ibadahnya untuk Allah berikan sifat-sifatnya kerohaninya, maka dia cinta kepada Allah. Begitu cinta kepada Allah, dia baru menyaksikan dengan batinnya bahwa Nabi mulia dengan kesempurnaan rohaninya yang Allah berikan kepada Nabi, yang diberikan secuil kepada saya. Oh, Nabi makin terasa seperti anak udah jadi ayah gitu. Oh, ayah seperti itu. Kalau sudah diberikan sifat-sifat Nabi, apa? Akhlak mulia. Innama bu'istu li utamim makarimal akhlak. Allah yang memberi. Nabi sebagai ya, contoh yang tunggal yang Allah berikan, memiliki kesempurnaan yang total, mutlak bahkan. Begitu juga dia akan melihat para wali Allah. Ya. Karena wali itu sifat Allah, wali. Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.